di bawah langit Banten yang muram. Gunung Karang berdiri tak bergerak menatap zaman yang terus berubah. Di kakinya, mengalir nadi sebuah tanah, Pandeglang. Pandeglang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten dan memiliki semboyan daerah berkah, bersih, elok, ramah, kuat, aman, dan hidup. Sebuah tanah yang kaya akan sejarah dan tradisi Kabupaten Pandeglang. Dari desa Kadupandak, lahir kisah besi yang menari dalam bara. Disinilah gelang meriam si Amuk ditempa dengan nyawa. Dari sini pula, para sultan merentangkan pengaruh. Banten membara, perdagangan menggeliat, dan keyakinan ditanamkan dengan doa dan darah. Dan di ujung tanah ini, seekor makhluk purba bertahan. Ia, badak bercula satu. Ia tak bersuara, tapi keberadaannya berteriak, "Aku belum punah, seperti tanah ini." Tak semua pahlawan mengangkat senjata. Sebagian menggenggam alu dan lesung. Dalam tiap pukulannya, sejarah dibentuk dengan sabar. Mari kita telusuri asal-usul Pandeglang. Mungkin kisahnya terlalu panjang untuk dibungkus dalam satu waktu. Namun dari kepingan peristiwa itulah, kita akan menemukan makna tentang perjuangan, kekuasaan, dan warisan yang membentuk siapa kita hari ini. Asal-usul namanya diperkirakan berasal dari Pandeglang, yang berarti tempat atau orang yang ahli dalam membuat gelang, terutama terkait dengan pembuatan gelang untuk meriam si Amuk milik Kesultanan Banten. Versi sejarah menyebutkan bahwa meriam ini dibuat di Jawa Tengah pada abad ke-16 dan dihadiahkan kepada Sultan Hasanuddin dari Banten oleh Sultan Trenggana dari Demak. Di benteng tepi laut yang diterpa badai sejarah, berdiri gagah sebuah meriam raksasa si Amuk. Ia bukan sekadar senjata, tapi simbol perlawanan. Penjaga tanah Banten dari kapal-kapal asing yang datang dengan niat menjajah. Ketika Portugis dan VOC merapat, si Amuk meraung, menyambut mereka bukan dengan salam, tapi dengan bara perlawanan. Wilayah Pandeglang sebenarnya sudah dihuni sejak masa kejayaan Kesultanan Banten pada abad 16. Dan wilayah ini menjadi saksi bisu geliat perdagangan dan kemakmuran Banten. Perahu-perahu dagang bersandar di pelabuhan, rempah dan logam berpindah tangan. Namun di balik itu semua, bara perselisihan pun menyala ketika keserakahan VOC mulai mencabik kedaulatan. Pandeglang bukan hanya ladang hasil bumi, tapi juga medan tarik-menarik kepentingan dan harga diri. Banten bergemuruh, dan di sisi lain tepatnya di Pandeglang pun terjadi perlawanan. Dan sebuah kapal asing menepi di pelabuhan Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pertemuan pertama itu tak berakhir dengan perjanjian, melainkan dengan dentuman senjata dan darah yang tumpah di tanah kesultanan. Dan di sanalah dimulainya babak panjang perlawanan rakyat Banten terhadap kekuatan asing. Di antara gelombang sejarah yang mengguncang tanah Banten, bangkitlah sosok yang tak hanya membawa kitab, tapi juga keberanian. Kiai Haji Tubagus Ahmad Chatib Al-Bantani, ulama, pejuang